Siap. Berdoa mulai. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Berbeda dengan tingkatan molekul, sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri. Setiap organisme tersusun atas satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokaryotik dan juga sel eukaryotik. Ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, abad ke-19.
Sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan juga sitoplasma. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas fungsi dan bagian-bagian sel satu persatu. Itu adalah fungsi dari RE. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan pada proses respirasi sel. Ingat, respirasi sel. Sehingga mitokondria ketahui tentang sel tentunya. Sel itu merupakan unit terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat alat penyusun sel atau organelnya ya. Namun organel tersebut tidak disebut sebagai unit terkecilnya, sebab organel tidak bisa hidup sendiri. Jadi yang bisa itu adalah satu kesatuan selnya, bukan organelnya. Silahkan bisa diisi dulu membahas tentang apa sih video itu, terus di dalam sel ada organel apa saja. Oke, di LKPD ada, boleh dilihat. Pernahkah membuat model sel sebelumnya? Belum. Ya. Jadi hari ini kita akan mencoba membuat model sel. Hewan yang satu tumbuhan. Oke. Kira-kira bedanya apa? Yang bisa dijubit yang mana? Yang tikus. Apel bisa dijubit? Enggak ya. Kira-kira kenapa? Oke, karena apel termasuk tumbuhan dan memiliki jenis sel. Kalau pada tikus dan tidak memiliki jenis sel. Ya. Ya, silahkan. Setelah di LKPD di ini ya, jawab nih. Organelnya ada apa saja, terus nanti dari video isinya apa. Terus di sini ada tahap perancangan kegiatan. Jadi milih ya, modelnya mau sel tumbuhan atau hewan, dan langkah-langkahnya juga. Nanti yang lain kan satu kelompok ada yang 5 ya. Yang satu boleh ada yang nulis, yang lain boleh mulai mengerjakan ya. Jadi saling bagi-bagi ya. Ini nanti ada tahap proses pembuatannya.
Jadi ini ada sampelnya, sampel yang kecil. Terus ini namanya apa? Ya. Kamar mandi. Usah sih. Kecil. Mas sudah membuat rumahnya. Oke. Ya Allah, Ihsan. Udah bikin itu. Ya Allah. Presentasi kelompok ya. Nanti berarti bisa dilengkapi bahan-bahan yang digunakan ada apa saja. Terus langkah-langkahnya bisa. kurang biasa boy. Coba membuat model sel ya. Untuk yang kedua, apakah sudah siap untuk mempresentasikan? Oke. Ya, siapa yang mau pertama? Kelompoknya Hulaifi atau Barat? Mulai dari membuat langkah-langkahnya bagaimana, terus isinya ada apa saja, fungsinya, oke? Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Bara dan kelompok saya Azrul Basjar Ihsan, Fairuz Sabal Fikri, Rahmat Jadi. Nanti bisa terhenti dulu terus mulai lagi ya. Kita membuat sel tumbuhan. Tata cara membuatnya, kita siapkan alat dan bahan. Terus kita membuat dinding sel. Habis itu kita membuat keterangan-keterangan sel seperti badan Golgi, mitokondria, nukleus, vakuola, ribosom. Fungsinya adalah memang nukleus berfungsi sebagai sintesis ribosom, vakuola berfungsi sebagai penyimpan makanan dan pengeluaran zat sisa. Jadi
Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sel dan fungsi selnya dan alatnya. Dan sekian cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Sadi. Lutfi Hanif. Kami mau mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Bahan-bahannya styrofoam, plastisin, jarum pentul, lem, tusuk gigi, double dip. Vakuola berfungsi mencerna makanan. Kloroplast berfungsi berperan dalam proses fotosintesis. Pertama, bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini kita memakai styrofoam berwarna hijau. Lalu kita memakai plastisin warna. Dan tentunya kita memakai kertas dan ini korek api untuk menamai organel-organelnya. Dan jangan lupa yang pertama, ini namanya dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi sel dan untuk menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek dari kelompok kami, yaitu membuat model sel. Perkenalkan, nama saya Altaf. Nama saya Fadil. Lintang. Susan. Di sini terdapat dinding sel dan membran sel, nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, retikulum endoplasma kasar, vakuola, sitoplasma, ribosom, mitokondria, kloroplas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kita. Perkenalkan, nama saya Rafli. Fatih. Ayu. Origami. Monik-monik. Gunting. Berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Kloroplas berfungsi dalam proses fotosintesis. Demikian presentasi kami. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu kami akhiri presentasi pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi semua ya. Untuk hasilnya tadi ada yang menggunakan triplex, kayu, terus styrofoam. Kelompoknya Hozali tadi baru menemukan setelah ada insiden pakai bola terus nggak jadi ya. Ya, Pangeran Hozali si Jelani ya bagus pakai, jadi barang-barang yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Ini sudah dijelaskan ya, yakni untuk mengontrol jadi zat-zat apa yang bisa masuk ke dalam sel. Ini ada membran sel, terus nukleus mengendalikan seluruh aktivitas sel, dan di dalamnya ada informasi tumbuhan itu punya dinding sel karena bisa untuk
membentuk bentuknya itu tetap. Kalau hewan punya dinding sel enggak? Ya, tidak. Ya, terima kasih untuk klarifikasi hari ini. Hasilnya bagus-bagus semua ya. Oke, terima kasih atas kerja kerasnya. Capek enggak? Bagaimana perasaannya? Biasa aja. Ini kita ada post test sebentar ya, Ibu